Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.2 dan 4.2. Setelah mempelajari materi di pertemuan ini, diharapkan anak-anak dapat menentukan kelipatan suatu bilangan, dapat menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama di pertemuan kali ini yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan diartikan sebagai suatu pola pertambahan nilai yang tetap dari bilangan tertentu ke bilangan selanjutnya. Contohnya yaitu menentukan kelipatan dari 3. Di sini kita akan menentukan kelipatan dari 3 dengan cara pertambahan. Biasanya yaitu angka 3 nih kita tambahkan dengan 3 yang menghasilkan 6. Selanjutnya 6 kita tambahkan dengan 3 menghasilkan 9. Dan seterusnya dengan pola yang sama yaitu ditambahkan 3. Dengan demikian kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan bilangan juga dapat diartikan sebagai hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contohnya masih sama, yaitu menentukan kelipatan dari 3 dengan cara perkalian. Bilangan asli 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya bilangan asli 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Bilangan asli 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Dan seterusnya, yaitu mengalihkan bilangan asli dengan 3. Sehingga diperoleh kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Baik dengan cara pertambahan maupun perkalian, kelipatan yang dihasilkan adalah sama. Materi berikutnya yaitu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang bernilai sama dari beberapa bilangan. Perhatikan contoh. Menentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu anak-anak menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Karena di sini yang akan ditentukan kelipatan persekutuannya adalah 2 dan 3, maka kita tentukan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan lagi kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9,
12, 15, 18, dan seterusnya. Setelah anak-anak menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, kita tentukan kelipatan yang sama dari kedua bilangan. Dari kelipatan-kelipatan ini, kita tentukan kelipatan yang sama, yaitu 6, 12, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena jika anak-anak melanjutkan kelipatan dari 2 dan 3, anak-anak akan menemukan kelipatan persekutuan yang lainnya. Contoh berikutnya tentang kelipatan persekutuan, yaitu kita akan menentukan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Penyelesaiannya masih sama ya anak-anak. Terlebih dahulu anak-anak menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, kita tentukan kelipatan yang sama atau kelipatan yang bernilai sama. Dari kelipatan 8 dan kelipatan 12 yang bernilai sama yaitu 24, 48, dan seterusnya. Dengan demikian, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika masing-masing bilangan kita lanjutkan kelipatannya? Nah, di sini Ibu akan melanjutkan kelipatan dari masing-masing bilangan. Setelah dilanjutkan kelipatan dari masing-masing bilangan, ditemukan lagi kelipatan persekutuan lainnya, yaitu 72 dan 96. Materi berikutnya yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah suatu bilangan terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan. Perhatikan cara menentukan KPK dengan menggunakan deret kelipatan. Adapun langkah-langkah untuk menentukan KPK menggunakan deret kelipatan. Pertama, anak-anak menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kedua, menentukan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan. Dan yang ketiga, menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Perhatikan contoh berikut, yaitu menentukan KPK dari 9 dan 18. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menentukan kelipatan. Kita tentukan terlebih dahulu kelipatan 9 dan 18. Kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 18 adalah 18, 36, 54, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan masing-masing bilangan, kita menentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 9 dan 18 adalah 18, 36,
54, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan persekutuannya, kita tentukan kelipatan persekutuan yang bernilai lebih kecil atau kelipatan persekutuan terkecil. Dari 18, 36, 54, kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 18. Dengan demikian, KPK dari 9 dan 18 adalah 18. Contoh berikutnya yaitu menentukan KPK dari 3 bilangan, yaitu 3, 4, dan 6. Langkah-langkah untuk menyelesaikan atau untuk menentukan KPK dari 3, 4, dan 6 masih sama, yaitu pertama, menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Berikutnya, menentukan kelipatan persekutuannya, dan yang terakhir, menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Kita tentukan kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Dan kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Setelah menentukan kelipatan, kita tentukan kelipatan persekutuan dari 3, 4, dan 6. Kelipatan persekutuan dari 3, 4, dan 6 adalah 12, 24, dan seterusnya. Dari kelipatan persekutuan 12 dan 24 ini, kita tentukan kelipatan persekutuan yang terkecil, yaitu 12. Jadi, KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Nah, anak-anak, jika tadi kita mempelajari tentang menentukan KPK dengan menggunakan deret kelipatan, sekarang kita mempelajari menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima melalui pohon faktor. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu pertama, menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. Yang kedua, menentukan semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari masing-masing bilangan. Yang terakhir, jika ada faktor yang sama dengan pangkat berbeda, maka yang diambil adalah faktor berpangkat terbesar. Agar anak-anak lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Menentukan KPK dari 18 dan 24 menggunakan faktorisasi prima. Pertama, kita tentukan faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor. 18 kita tentukan dua bilangan yang menghasilkan 18, yaitu 2 dan 9. 2 termasuk bilangan prima, sedangkan 9 bukan bilangan prima. Sehingga 9 ini pohon faktornya kita lanjutkan, yaitu 3 dikali 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Ingat ya anak-anak, konsep faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima. Dapat kita tuliskan dalam bentuk sederhana yaitu
2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 24. Masih menggunakan pohon faktor. Yaitu diperoleh faktorisasi prima dari 24, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dapat kita tuliskan dalam bentuk sederhana, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3. Setelah menentukan faktorisasi prima, kita tentukan semua faktor yang sama maupun yang tidak. Nah, di sini dari 18 dan 24 faktornya yaitu 2 dan 3, masing-masing 2 dan 3, walaupun dengan pangkat yang berbeda. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat berbeda, kita ambil faktor yang berpangkat besar. Sehingga KPK-nya yaitu dari 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3, kita pilih yang berpangkat besar yaitu 2 pangkat 3. Kita kalikan dengan 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1, kita pilih yang 3 pangkat 2. Sama dengan 72. Jika dijabarkan, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Contoh berikutnya yaitu menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Menentukan KPK dari 20 dan 40. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan menggunakan pohon faktor. 20, pohon faktornya seperti ini. Dan diperoleh faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 40. Faktorisasi prima dari 40 menggunakan pohon faktor adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah, anak-anak, faktorisasi prima dari 20 tadi dapat kita tuliskan dalam bentuk sederhana yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 40 bentuk sederhananya dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5. Setelah menentukan faktorisasi prima, kita tentukan semua faktor yang sama maupun yang tidak. Kita tuliskan semua faktor yang sama maupun yang tidak. Karena dari masing-masing bilangan faktornya yaitu 2 dan 5, maka KPK-nya kita tentukan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Yang berpangkat lebih besar adalah 2 pangkat 3. Kita tuliskan 2 pangkat 3. Sekarang 5 dengan 5. Karena sama-sama berpangkat 1, kita cukup memilih salah satu. Dikali 5. 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 40. Atau jika anak ingin menjabarkannya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 40. Dengan demikian, KPK dari 20 dan 40 adalah 40. Mohon maaf ya anak-anak,
di sini masih tertulis 18 dan 24. Yang seharusnya adalah 20 dan 40. Nah, anak-anak, konsep KPK ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bel A berbunyi 8 jam sekali. Bel B berbunyi 10 jam sekali. Kedua bel akan berbunyi bersama-sama setiap jam sekali. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, yaitu kita dapat melihat kata kunci apakah soal tersebut bisa diselesaikan dengan konsep KPK. Nah, kata kuncinya jika anak-anak menemukan kata bersama-sama, maka soal tersebut dapat diselesaikan dengan konsep KPK. Soal cerita ini, pada pembelajaran kali ini, Ibu contohkan menggunakan faktorisasi prima. Nah, jadi pertama, anak-anak menentukan faktorisasi prima dari setiap bilangan melalui pohon faktor. 8, ini pohon faktornya, maka diperoleh faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Dapat kita tuliskan 2 pangkat 3. Sekarang kita tentukan lagi faktorisasi prima dari 10 melalui pohon faktor. Nah, pohon faktornya adalah 2 dan 5. Sehingga faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Setelah kita menentukan masing-masing faktorisasi primanya, kita tentukan faktor yang sama maupun yang tidak. Nah, di sini 2 pangkat 3, 2 dan 5. KPK-nya kita tentukan karena 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1, kita cukup memilih satu yang berpangkat lebih besar, yaitu 2 pangkat 3. Sekarang kita pilih, karena di sini 5-nya hanya 1, kita tuliskan dikali 5 sama dengan 40. Jika dijabarkan bentuknya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 40. Sehingga kedua bel akan berbunyi bersama-sama setiap 40 jam sekali. Contoh berikutnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan menggunakan konsep KPK, yaitu Dino les biola setiap 15 hari sekali dan Ferdi les biola setiap 20 hari sekali. Jika sekarang mereka les biola bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan les biola bersama-sama? Nah, di sini terdapat kata bersama-sama. Jika terdapat kata-kata tersebut, maka diselesaikan menggunakan konsep KPK. Pada contoh ini, Ibu menentukan KPK menggunakan konsep faktorisasi prima melalui pohon faktor. Nah, kita tentukan faktorisasi prima dari 15 menggunakan pohon faktor, sehingga faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 20. 20 diperoleh faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 5, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5.
Di sini terdapat faktor yang tidak sama dan sama. Yang tidak sama yaitu 3 dan 2 pangkat 2. Sedangkan faktor yang sama adalah 5. KPK-nya sama dengan yang tidak sama 2 pangkat 2. Kemudian ada 3. Kemudian di sini ada 5-nya, ada 5 pangkat 1. Kita cukup memilih salah satu. Cukup kita tuliskan 5 sama dengan 60. Jika dijabarkan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 60 hari lagi Dino dan Ferdi akan les biola bersama-sama. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.